Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 10 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Sesungguhnya, Tuhan, Allah-Mu-lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya, tetapi hanya oleh nenek moyang-Mu-lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan, Allah-Mu-lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan, Allah-Mu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allah-Mu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan, Allah-Mu, telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Ulangan 10 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Allah membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bayi Laki-laki, ditulis oleh Tim Gustafson. Selama lebih dari 1 tahun. Nama resmi anak itu ialah bayi laki-laki. Ia ditemukan seorang petugas keamanan yang mendengar tangisannya. Waktu itu ia baru berumur beberapa jam dan hanya terbungkus kantong yang ditinggalkan di tempat parkir rumah sakit. Segera setelah ditemukan, dinas sosial memanggil suami istri yang akhirnya menjadi keluarganya. Pasangan itu mengasuh dan memanggilnya Grayson, bukan nama sebenarnya,
Setelah proses adopsi selesai, Grayson resmi menjadi namanya. Hari ini Anda akan melihatnya sebagai seorang anak ceria yang sedikit cadel saat ia berbicara dengan penuh semangat. Tidak ada yang pernah menduga bahwa ia pernah ditemukan dalam sebuah kantong. Pada masa tuanya, Musa merenungkan kembali karakter Allah dan semua perbuatannya bagi bangsa Israel. Musa memberitahu mereka, oleh nenek moyangmulah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, tertulis di dalam Ulangan 10 ayat 15. Kasih ini begitu luas. Allah membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Kata Musa, "Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu," tertulis di dalam ayat 18 dan ayat 21. Baik melalui proses adopsi, maupun sekadar melalui kasih dan pelayanan, kita semua dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah. Pasangan yang penuh kasih itu menjadi tangan dan kaki yang Allah pakai untuk mengulurkan kasih-Nya kepada seseorang yang mungkin telah diabaikan dan tidak diakui. Kita juga dapat menjadi tangan dan kaki-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda mengalami Allah yang mengulurkan kasih-Nya kepada Anda dalam hal besar maupun kecil? Hal kecil apa yang mungkin Anda lakukan hari ini untuk mencerminkan kasih itu? Hal ini patut kamu ketahui. Perikop hari ini di dalam Ulangan 10 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Ditulis dengan gaya yang lebih anggun daripada bagian lain kitab ini. Di dalamnya terkandung gaya bahasa yang lebih deskriptif dan juga memakai sejumlah perangkat retorika seperti pengulangan gagasan dalam bentuk yang berbeda-beda agar pembaca lebih memahami isinya. Ini menunjukkan perkataan Musa sedang menuju pada puncaknya. Ahli Perjanjian Lama, Daniel Block, berkata bahwa Musa akan menyampaikan implikasi moral dan spiritual dari keistimewaan hubungan perjanjian yang telah ia sampaikan untuk kedua kalinya. Syarat moral itu adalah ketaatan pada perintah Allah. Musa mengulanginya sampai 3 kali dengan 3 perintah yang berbeda. Berpeganglah kepada perintah, tertulis di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13, sunatlah hatimu, dalam ayat 16, serta takut dan beribadahlah kepada Allah. Terdapat di dalam ayat 20, setiap panggilan untuk menaati dan melayani Allah tersebut diikuti oleh puji-pujian akan karakter Allah. Dapat kita lihat di dalam ayat 14, 17 dan 21. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain,
supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.